Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara membebaskan Amsal Sitepu, pekerja kreatif videografer yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi. Kasus campak di Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat. Dinas Kesehatan mencatat 1.243 kasus suspek dengan 184 kasus terkonfirmasi positif. Halo, selamat datang di Indonesia Update, saudara. Selama 30 menit ke depan kami hadirkan beragam informasi penting dari seluruh penjuru tanah air. Bersama saya Maido Pelfrina. Langsung saja kita mulai Indonesia Update selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, tengah menunggu pembeli. Seorang pengedar narkoba jenis sabu ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Darmas Raya. Memberi perlawanan, pelaku bahkan berpura-pura kerasukan agar bisa lepas dan kabur dari polisi. Diam. BB dibuang tiko tadi. Upaya pelaku untuk kabur berhasil digagalkan petugas yang langsung melompat dan menangkap seorang pengedar sabu. Bahkan Rotani, pria berusia 31 tahun ini terus memberi perlawanan. Tak hanya itu, saudara, pengedar sabu ini terus berupaya mengelabui petugas dengan berpura-pura kerasukan. Setelah berhasil diborgol, petugas menyita barang bukti 1 paket sabu yang disembunyikan di dalam mulut. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Mako Polres Darmas Raya, Provinsi Sumatera Barat. Kami saat melaksanakan patroli kita mendapatkan informasi adanya masyarakat ataupun aktivitas peredaran gelap narkoba di wilayah kota besar. Dan di TKP kita menemukan 1 orang tersangka berikut dengan barang bukti yang sebelumnya dibuang oleh tersangka pada saat diamankan berada dari mulut tersangka. Kita beralih ke berita yang tengah jadi sorotan, saudara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara menjatuhkan vonis bebas terhadap pekerja kreatif yang juga videografer Amsal Sitepu. Sebelumnya, Amsal didakwa melakukan korupsi sebesar 202 juta rupiah dari proyek pembuatan profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Terdakwa Amsal Sitepu tersebut di atas tidak terbukti salah satu yang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum. 3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara menjatuhkan vonis bebas terhadap pekerja kreatif yang juga videografer Amsal Sitepu atas dakwaan kasus korupsi. Ketua Majelis Hakim PN Medan Muhammad Yusafri Hardi Girsang yang mengadili kasus ini menyatakan Amsal tidak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindakan pidana seperti yang didakwakan tim jaksa penuntut umum. Majelis Hakim juga meminta untuk pemulihan hak-hak dan martabat terdakwa. Usai divonis bebas, Amsal yang menangis haru mengungkapkan bahwa putusan ini adalah kemenangan bagi seluruh pekerja kreatif. Selain itu, dia juga menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantunya. Air mata ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Dan saya mau berterima kasih kepada Majelis Hakim khususnya yang sudah memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Dan saya juga mau berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto
yang sudah memberikan perhatian khusus kepada kami seluruh pekerja ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Sehari sebelum sidang pembacaan putusan, pekerja kreatif yang menjadi terdakwa kasus korupsi, Amsal Sitepu, mendapat penangguhan penahanan. Komisi 3 DPR RI menjadi penjamin penangguhan Amsal Sitepu. Bersama perwakilan Komisi 3 DPR RI, Amsal Sitepu keluar dari rumah tahanan Tanjung Dusta Medan, Sumatera Utara, Selasa sore. Hari ini kami dari Komisi 3 DPR RI telah menerima penetapan dari Majelis Hakim untuk pengabulan penangguhan penahanan, dan hari ini sudah dieksekusi. Karena itu besok pagi saya yang akan mendampingi sebagai penjamin dari teman-teman di Komisi 3, terutama dari Wakil Ketua DPR Profesor Dr. Dasko Ahmad yang menaikkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan dilanjutkan ke Majelis Hakim. Videografer Amsal Sitepu didakwa melakukan korupsi sebesar 202 juta rupiah dari proyek pembuatan profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kasus ini berawal saat Amsal memberikan proposal kepada kepala desa untuk pembuatan profil desa di masa pandemi. Dalam proposal itu, Amsal mengajukan anggaran 30 juta rupiah untuk setiap desa. Kades yang menyetujui proposal Amsal mengalokasikan anggaran tersebut dari dana desa. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, saudara, pasca putusan bebas Amsal Sitepu oleh Majelis Hakim, Amsal disambut haru oleh keluarga dan juga orang-orang yang mendukungnya selama persidangan. Amsal berharap agar tidak ada lagi orang-orang yang bernasib sama seperti dirinya. Sementara itu, perwakilan Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan yang mendampingi Amsal menilai jaksa yang menangani kasus ini harus lebih belajar lagi. Videografer Amsal Sitepu yang dijerat kasus korupsi proyek video profil desa di Karo sudah divonis bebas oleh Majelis Hakim. Perkara ini, saudara, mendapat perhatian yang sangat besar di masyarakat Indonesia hingga sampai ke meja Komisi 3 DPR RI. Selanjutnya kita akan membahas ini bersama dengan perwakilan dari Komisi 3 DPR RI, Bang Hinca Panjaitan. Langsung saja kita sapa. Bang Hinca, apa kabar? Bagaimana hari ini, Bang? Kabar baik, merdeka keadilan dari Pengadilan Negeri Medan untuk Amsal dan seluruh pekerja kreatif seluruh Indonesia. Baik, Bang. Abang ini kan salah satu yang fokus mengawal kasus ini dari awal dan tadi juga mengikuti persidangan. Bagaimana tadi berlangsungnya sidang? Pertama-tama saya mengapresiasi sekali kerja Majelis Hakim yang membacakan pertimbangan hukumnya jernih, sangat akurat dan akal sehat, logika hukumnya jalan. Salah satunya adalah baik dakwaan primer maupun sekundernya itu ditolak karena proposal yang dibikin Amsal ini bukanlah alat ukur atau menentukan kerugian negara itu. Yang kedua, perbuatan dia sama sekali bukan perbuatan melawan hukum. Bahkan yang ketiga, yang dibicarakan publik, yang menolkan biaya dubbing, cutting, dan lain-lain itu ditanggapi oleh Majelis Hakim. Padahal saya lihat sudah agak berusia, seusia saya tuh saya lihat itu. Yang barangkali main komputer kami nggak secanggih anak-anak orang ini sekarang. Tapi pikirannya sangat cerdik. Saya mengapresiasi itu dan publik mendengarkannya, media mendengarkannya. Saya kira banyak yang live dan ini suara netizen di seluruh Indonesia. Gitu. Bang, ini kan setelah dari kasus ini, bagaimana harapan Abang terkait dengan penegakan hukum di Indonesia khusus, Bang? Gini, Komisi 3 ini telah berhasil menuntaskan kerja-kerja konstitusionalnya dua hal sangat penting sebagai konsekuensi Indonesia negara hukum. Apa itu? Satu, KUHP baru. Dua, KUHAP baru. Dua-duanya baru berlaku 2 Januari 2026 yang lalu. Jadi kalau masih ada yang masih gamang, belum siap betul, baik aparat penegak hukum dan kawan-kawan lagi apa masyarakat, bisa dipahami. Karena itu kami harus mengawasi. Saya sendiri ini bagian dari turun langsung ke sini untuk mengawasi pelaksanaan KUHAP itu. Dan saya lihat untuk hakim perfect. Saya kira sudah siap betul. Dan yang belum perfect itu jaksanya. Baik dalam menyusun dakwaannya, menyiapkan berkas-berkasnya, dan logika hukum yang diajukan, saya kira masih harus belajar lagi kita sama-sama gitu. Kita beralih ke Bang Amsal nih, Bang Hinca.
Bang Amsal, hari ini Abang sudah terbebas dari status terdakwa kasus yang menjerat Abang. Bagaimana perasaan Abang bisa kembali ke rumah bersama keluarga ini, Bang Amsal? Perasaan saya pasti sangat senang, dan ternyata harga sebuah kebebasan itu seperti ini. Dan sangat senang Pak, nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Terima kasih untuk seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia untuk dukungannya selama ini. Terima kasih. Nggak ada kata yang lebih besar kecuali terima kasih kepada kalian semua teman-teman. Baik Bang, ini masyarakat Indonesia ini pandangannya satu ke Bang Amsal ya beberapa hari terakhir ini. Dari pengalaman ini Bang Amsal, apa yang Abang harapkan dari penegakan hukum di Indonesia khususnya? Yang pasti yang saya harapkan adalah tidak ada lagi Amsal-Amsal lain yang dikriminalisasi di negara kita ini. Tidak ada lagi pekerja-pekerja, pejuang-pejuang ekonomi kreatif yang dikriminalisasi. Biarkan saya yang terakhir, biarkan Amsal Sitepu yang terakhir. Biarkan momentum ini menjadi momentum kebangkitan buat ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih Bang Amsal waktunya, dan juga terima kasih bagi Hinca Panjaitan yang sudah menyediakan waktunya. Ya, itu tadi saudara wawancara saya dengan perwakilan dari Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, dan juga bersama dengan Amsal Sitepu. Dan memang saudara, sebelumnya Majelis Hakim memvonis bebas Amsal Sitepu pada sidang putusan yang berlangsung. Ketua Majelis Hakim mengatakan Amsal Sitepu tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidiar. Emir Syah Purba, Kompas TV, Dedi Resigiting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tetaplah di layar Kompas TV, saudara. Usai jeda, Indonesia Update kembali dengan informasi kunjungi keluarga prajurit gugur di Lebanon. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan prajurit yang gugur saat bertugas bersama pasukan perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan. Kami lanjutkan Indonesia Update dengan informasi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang memastikan prajurit TNI yang gugur saat bertugas bersama pasukan perdamaian di Lebanon akan segera dipulangkan. Hal ini diungkapkan Panglima TNI saat mengunjungi keluarga prajurit yang gugur, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar di Cimahi, Jawa Barat. Panglima TNI memastikan prajurit yang gugur di Lebanon akibat serangan Israel akan diberikan hak-haknya, mulai dari kenaikan pangkat luar biasa, lalu asuransi Asabri senilai 350 juta rupiah hingga beasiswa sekolah untuk anak prajurit TNI yang gugur senilai 30 juta rupiah. Gaji juga akan diberikan penuh selama 100% selama 12 bulan beserta tabungan hari tua terhitung dari yang bersangkutan bertugas di militer. Sedangkan saat ditanya soal proses pemulangan jenazah prajurit yang gugur di Lebanon, Panglima bilang akan segera dilakukan. Sedangkan untuk prajurit yang menderita luka akibat serangan Israel di Lebanon, Panglima menyatakan semuanya sudah dirawat dengan baik di rumah sakit. Gugurnya prajurit-prajurit terbaik yang dimiliki oleh TNI yang sedang melaksanakan misi perdamaian di wilayah Lebanon. Akan segera kita urus pemulangan ke Indonesia, sedang diurus oleh Komandan PMPP, dan Komandan PMP akan segera berangkat ke sana. Sudah ada di rumah sakit, sudah dirawat dengan baik, dan kita doakan semuanya cepat pulih. Semuanya akan kita KPLB kan. Terima kasih. Saudara, duka menelimuti keluarga prajurit TNI yang menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Kami sudah berada di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan sudah bersama sang ayahanda di sini. Selamat siang Pak, orang tua kandung. Siap. Baik Pak, tadi juga ada kunjungan dari Panglima TNI. Apa saja Pak yang kemudian diobrolkan bersama Panglima tadi? Panglima TNI hadir di rumah duka menyampaikan duka yang sangat dalam. Kami juga berterima kasih sekali karena beliau berkenan hadir langsung di rumah duka, bertemu dengan kita selaku orang tuanya di rumah orang tuanya almarhum Kapten Zulmi Aditya Iskandar. Ya, saya sangat
terharu seorang pimpinan yang tertinggi di TNI mau hadir di rumah anggota. Ya itulah harapan kami. Ini menjadi tentunya ucapan bela sungkawa sekaligus penghormatan yang dalam sekali. Ya mungkin ini sebagai kemauan ini rahasia Allah yang dibalik itu, mungkin yang anak saya yang diambil dengan yang sangat muda, belum sempat dinas yang lebih lama mengkarir, sedangkan keinginan dan doa kita dia ya menjadi orang yang sama dengan minimal Panglima TNI atau sejajarnya. Semangat untuk ini berarti Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini sudah berapa lama mengabdi di TNI, Pak? Dia dilantik 2015 sampai saat ini. Oke, terkait ini Pak, terakhir kontak dengan almarhum kapan berarti? Kontaknya Senin pagi subuh. Apa pesan yang disampaikan, Pak? Ya menanyakan kegiatan Papa sekarang apa. Ya kita memang ada rencana mau ke Cirebon, berhubung ada kakaknya istri meninggal, kita mau ngelayat ke sana. Pulang, kita menunggu rencana tanggal 2 April itu kita mau ke Solo ngantar anak dan istrinya. Berhubung ada di Bandung. Ya sekarang dia karena mau gugur dalam tugas, saya yakin yang terbaik dari Allah, dan mungkin Allah, kamu tidak boleh melangkah lebih jauh karena kamu orang baik, jangan sampai berbuat yang tidak baik. Ya saya yakin itu, karena cukuplah orang tuanya mungkin yang udah terlalu banyak berbuat dosa dan dikasih kesempatan untuk bertaubat. Bapak, kami dari Kompas TV mengucapkan bela sungkawa yang paling dalam dan sebagai segenap rakyat Indonesia tentunya berterima kasih atas pengabdian dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Semoga arwahnya diterima dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Terima kasih banyak, Pak. Itu tadi saudara bagaimana kemudian Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon di bawah PBB begitu ya, gugur pada hari Senin 30 Maret dan saat ini keluarga masih menunggu kedatangan dari jenazah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar begitu ya, yang informasinya ini akan segera didatangkan ke rumah duka. Dari Cimahi, Fida Alatas, Abdul Rahim melaporkan. Suasana duka juga menyelimuti satuan tempat Praka Farizal Ramadan bertugas, yakni di Brigif 25 Siwah Kodam Iskandar Muda. Praka Farizal Ramadan, satu dari 3 tentara Indonesia yang gugur di Lebanon, dikenal sebagai prajurit yang berprestasi dan juga berdisiplin tinggi. Kepergian Praka Farizal Ramadan saat bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB membawa duka bagi satuan tempatnya bertugas, Brigif 25 Siwah Kodam Iskandar Muda Aceh. Di satuannya, Praka Farizal dikenal sebagai prajurit berprestasi dan memiliki kedisiplinan yang tinggi. Praka Farizal juga dikenal menjadi kakak asuh yang baik bagi junior-juniornya. Sebelum dikirim bertugas di Lebanon, Praka Farizal bertugas sebagai tenaga bantu Regu 1 Provos pada Yonif 113 Jaya Sakti, Brigif 25 Siwa Kodam Iskandar Muda Aceh. Almarhum ini sosok yang luar biasa. Kebetulan saya juga dari Kulon Progo. Saya asli kampungnya, jadi kita satu daerah. Jadi saya dekat dengan beliau. Jadi almarhum ini sosok yang luar biasa, menjadi panutan bagi adik-adiknya. Termasuk juga kita yang seniornya pun, atasannya pun, kita sangat menghargai dia.
Bahkan kita sering titipkan kepada dia bagaimana untuk selalu membimbing adik-adiknya. Jadi memang dia juga menjabat sebagai provos. Provos itu adalah personil yang memiliki dedikasi, kedisiplinan yang lebih dibandingkan dengan prajurit lainnya. Jadi memang luar biasa. Gitu. So, penugasan ke luar negeri itu memang salah satu cita-citanya itu bisa bertugas. Ya, yang bersangkutan sebelum tugas luar negeri sudah menyelesaikan tugas dalam negeri dulu di Papua kemarin dan berhasil. Kemudian ada rekrutmen penugasan ke Libanon melalui seleksi yang cukup panjang dan almarhum lolos dengan hasil yang bagus sehingga mendapatkan hak untuk berangkat tugas ke luar negeri. 3 prajurit TNI gugur saat serangan Israel ke Lebanon. Selain Praka Farizal Ramadan, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ikhwan juga gugur saat bertugas menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Ahmadi, Kompas TV, Kulon Progo, Yogyakarta. Usai jeda di Indonesia Update, saudara, kasus campak di Provinsi Sumatera Selatan terus meningkat. Dinas Kesehatan mencatat 1.000 lebih kasus suspek dengan 184 kasus terkonfirmasi positif. Seorang mama di Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban jambret saat pulang dari acara halal bihalal. Seorang pemotor melintas lalu memutar balik dan mendekati korban dari arah belakang. Pelaku kemudian langsung menarik tas milik korban dan melarikan diri. Korban sempat berteriak dan mengejar, namun pelaku berhasil kabur di jalanan yang sepi. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang ratusan ribu rupiah serta dokumen penting. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Rapocini. Kecelakaan bus dengan truk tronton terjadi di Jalan Raya Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Kedua kendaraan bus dan truk tronton ringsek pada bagian depan. Kecelakaan ini bermula saat bus melaju dari arah Surabaya menuju Denpasar, Bali, mendahului kendaraan di depannya. Dari arah berlawanan, truk tronton hendak mampir ke warung ikan bakar di kanan jalan. Karena jarak sudah dekat, kecelakaan tak terhindarkan. Sopir truk beserta anaknya meninggal dunia, sementara sopir bus mengalami patah tulang kaki. 45 penumpang bus selamat dari kecelakaan itu. Tebing setinggi 8 meter di Desa Suluk, Kabupaten Madiun longsor dan menutup jalan desa akibat hujan lebat. Longsor ini dampak dari hujan deras. Agar akses jalan kembali terbuka, warga dibantu relawan BPBD dan anggota TNI Polri berjibaku membersihkan material longsor. Selain tanah longsor, hujan deras juga mengakibatkan sungai di Dusun Kebun Duren, Kecamatan Pilang Kencang meluap. Sekitar 23 rumah warga dilaporkan terdampak banjir luapan air sungai. Kasus campak di Sumatera Selatan terus meningkat. Dinas Kesehatan mencatat 1.000 lebih kasus suspek dengan 184 kasus terkonfirmasi positif. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumsel berupaya menekan penyebaran penyakit campak melalui imunisasi massal dalam program Outbreak Response Immunization. Gejala campak meliputi demam, ruam merah di seluruh tubuh, serta dapat disertai mual, muntah, dan diare. Masyarakat diimbau segera memeriksakan anak ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak divaksin, anaknya tidak mendapatkan vaksin atau imunisasi campak pada umur 9 bulan. Kita punya pemberian 3 ya, 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Campak ini termasuk penyakit menular ya, dia sangat menular, lebih menular dari COVID. Kalau COVID satu orang bisa menginfeksi 3-4 orang, kalau campak ini satu orang dia bisa menginfeksi 16-18 orang. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.